Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Air mata Sen Subing menetes, bangkit, dan meninggalkan ruangan. Di lobi di lantai pertama, Tan Yun berdiri, dan suara sedih Sen Subing datang dari belakang. "Guru, ayahku ingin bertemu denganmu." Oke, Tan Yun tidak banyak berpikir, dan pergi ke lantai 2, dengan lembut memasuki ruangan, dan datang ke ranjang Sen Tianqi. "Putri, jika kamu pergi keluar, ayah akan berbicara dengan gurumu." "Iya." Sen Subing keluar dari ruangan dan menutup pintu. Suara Sen Tianqi mulai terburu-buru, yang berarti waktunya hampir habis. Kata Subing, "Kamu adalah gurunya, kan?" "Iya," jawab Tan Yun. "Tolong maafkan karena tidak bisa bangun, aku akan memberi hormat padamu." Sen Tianqi berkata tergagap, "Kamu tidak harus sungkan." Tan Yun berkata dengan tulus, "Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, saya akan mendengarkan." "Oke, ibunya meninggal lebih awal, saya hampir tidak pernah memenuhi tugas saya sebagai seorang ayah, tetapi saya malah menjadi bebannya." Di luar pintu, ketika Sen Subing mendengar ini, dia menutupi bibirnya dan menahan diri untuk tidak menangis. "Jangan khawatir, Subing adalah muridku. Aku akan menjaganya." Tan Yun membalasnya, "Kalau begitu bisakah kamu?" Sen Tianqi terengah-engah, "Bisakah kamu menjawab dan berjanji padaku, selama Binger belum menikah, kamu tidak bisa meninggalkannya dan terus merawat dia?" "Iya." Tan Yun berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku akan menjaganya, sampai dia menikah suatu hari nanti." "Orang tua itu akan mati." Tan Yun setuju. Oke, dengar kata-katamu, aku akan mati tanpa penyesalan." Sen Tianqi menunjukkan senyuman. Dia tahu bahwa putrinya sayang kepada pria di depannya, dan karena temperamen putrinya, saya khawatir dia tidak akan mudah tergoda oleh pria lain. Jika putrinya tidak menikah, gurunya akan selalu menjaganya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk putrinya sebelum dia meninggal. Di hati Sen Tianqi, dengan kecantikan, bakat, dan karakter putrinya, bahkan jika pria di depannya adalah batu, dia akan jatuh cinta pada putrinya seiring waktu. Dia menatap mata Tan Yun seolah-olah dia sedang menatap menantunya. "Bisakah kamu menyetujui orang tua ini, untuk permintaan terakhir?" "Kamu bilang, jika aku bisa berjanji, aku pasti akan setuju," kata Tan Yun. Sen Tianqi tersenyum, "Bisakah kamu membiarkan aku melihatmu? Aku ingin tahu seperti apa rupa guru putriku." Ini, ketika Tan Yun ragu-ragu, suara tersedak Sen Subing datang dari luar pintu, "Guru, jangan khawatir, murid ini tidak akan bisa mengintip." Mendengar ini, Tan Yun mengangkat kain kasa dingin seperti kura-kura ke arah Sen Tianqi, memperlihatkan pipi yang muda dan tampan. Sen Tianqi berpikir bahwa karena Tan Yun guru putrinya, setidaknya adalah orang setengah baya, dan dia tidak pernah mengira Tan Yun begitu muda. Sementara Sen Tianqi tercengang, Tan Yun meletakkan benang dingin nafas penyu. Setelah Sen Tianqi melambat, suaranya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. "Kemarilah, lelaki tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu." "Oke." Tan Yun mendekatkan telinganya ke Sen Tianqi, dan sebuah suara lemah terdengar di telinganya, "Berapa umurmu tahun ini?" "Usiamu yang sebenarnya bisa lebih dari 50. "Tidak." Tan Yun berkata dengan lembut. Setelah mendengar ini, Sen Tianqi tersenyum, "Terima kasih telah mengizinkan putri saya masuk, dan saya akan berbicara dengannya. Silakan keluar dulu." Pria muda di hati Sen Tianqi sudah menjadi menantunya. Dari percakapan dengan Tan Yun, suasana hatinya berubah, jadi dia tidak lagi mengatakan, "Kamu." Tan Yun tahu bahwa dia akan menjelaskan kata-kata terakhirnya kepada Sen Subing. Jadi dia bangkit dan pergi, membuka pintu dan melihat Sen Subing, berjongkok di tanah dan berusaha untuk tidak menangis. "Subing, ayahmu ingin memberitahumu sesuatu."
jangan biarkan orang tuamu pergi dengan tidak nyaman, jangan menangis, bisik Tan Yun. Iya, Sen Subing bangkit untuk menghapus air matanya dan berjalan ke kamar. Tan Yun turun ke bawah. Sekarang Sen Tianqi telah hancur kolam spiritualnya, tidak dapat mengungkap penampilan Tan Yun dengan kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, Tan Yun tidak khawatir Sen Subing akan tahu dari ayahnya. Di dalam ruangan, Sen Subing menemukan ayahnya menatapnya sambil tersenyum, dia meringkuk di depan ranjang dan berbisik, "Ayah, apa yang kamu tertawakan?" "Ayah, tertawa karena putriku hebat penglihatan." Setelah Sen Tianqi berkata, tiba-tiba, matanya mulai memejam, wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. "Subing, gurumu sangat berbakat, dan, dia baru berusia 50 tahun, dan usiamu yang sebenarnya seharusnya hampir sama. Ayah, yakin dia adalah calon suami dari putriku yang berharga, jadi ayah bisa pergi dengan tenang, dan bersatu kembali dengan ibumu." Suara Sen Tianqi tiba-tiba berhenti, dan kepalanya tertunduk lemah dan mati. "Ayah!" Tangisan tajam terdengar ke Tan Yun yang ada di lobi. Dia tahu bahwa Sen Tianqi telah pergi. Dia tidak naik ke atas untuk menghibur Sen Subing. Dia telah kehilangan kerabat yang tak terhitung jumlahnya dalam reinkarnasi dari segala usia. Dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi Sen Subing untuk melampiaskan. Tidak lama kemudian, pelayan bernama Xiao Yu bergegas melewati Tan Yun, melangkah ke lantai 2, dan segera berjalan keluar dari paviliun menangis, melihat ratusan orang klan, tersedak dan berkata, "Patriark sudah pergi," dengan tenang. Berita kematian Patriark membuat suku itu mengeluarkan air mata sedih, dan tangisan memenuhi hutan Taman Persik. Potongan-potongan kelopak yang jatuh, seperti Ibu Sen Subing, meneteskan air mata kepada suaminya yang telah meninggal. 3 hari kemudian, pada hari pemakaman, para anggota suku mengenakan rami dan berbakti, membawa peti mati ke Taman Persik, dan menguburkan peti mati Sen Tianyu di makam istrinya. Ini adalah keinginan Ibu Sen Subing sebelum kematiannya, dan juga keinginan Sen Tianqi. Setelah pemakaman, Sen Subing mengenakan pakaian berbakti, berlutut di depan kuburan, dan berkata dengan suara keras, "Ayah, Ibu, anak perempuan bersumpah untuk tidak membunuh Gongsun Yangchun. Jangan khawatir tentang putrimu, dia akan hidup dengan baik dan hidup bahagia. Putri mencintaimu, sangat mencintaimu." Dalam beberapa hari berikutnya, suasana hati Sen Subing jauh lebih baik dengan ditemani Tan Yun. Kesedihan dan kebencian membuatnya lebih kuat. Di Taman Persik, di depan makam, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kelopak bunga berjatuhan, yang sangat indah. "Ayah, Ibu, putrimu benar-benar ingin berada di sini bersamamu sepanjang waktu, tetapi dalam 3 hari, kompetisi gerbang dalam akan dimulai. Putri pamit, putrimu akan kembali untuk menemuimu." Setelah Sen Subing berkata, menatap Tan Yun, dengan ringan berkata, "Guru, terima kasih telah menemani selama berhari-hari. Guru berjanji pada ayahmu untuk menjagamu, dan aku pasti akan melakukannya," kata Tan Yun. "Iya," Sen Subing berkata, "Guru, ayo pergi dan kembali ke sekte." 2 hari kemudian, dini hari, Sen Subing dan Tan Yun kembali ke sekte tersebut. Besok akan menjadi hari kompetisi gerbang dalam 9 divisi. Setelah mereka berdua mengendarai perahu roh dan memasuki gerbang dalam, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa mereka berpisah sebentar, dan kemudian pergi ke Gunung Abadi Bingqing untuk mengunjunginya. Setelah Sen Subing dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dia mengendarai perahu roh kembali ke inti. Di gerbang Gunung Danmai, pada saat ini, Tan Yun telah menyingkirkan kain kasa dingin bernapas kura-kura, mengenakan jubah murid tukang, menginjak pedang terbang dan melayang di udara. Memikirkan Qiu Yongming, tetua penegak hukum dari pintu dalam, dia menatap ke arah Huang Fu Fangcheng dan memutuskan untuk membiarkan lelaki tua itu hidup sebentar,
dan membunuhnya setelah dia berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi. Setelah itu, Tan Yun menginjak pedang terbang ke gerbang pil, dan bergegas menuju Taman Obat Lingshan. Saya belum melihatmu Mengyi selama setengah bulan. Setelah dia meninggalkan, dia sedikit khawatir bahwa orang-orang di barisan jiwa binatang akan menemukannya di Taman Obat Lingshan. Tan Yun, dengan tahap ke-9 dari ranah jiwa janin, memiliki kecepatan terbang yang sebanding dengan tahap pertama dari ranah pemurnian jiwa, mencapai perjalanan harian yang sejauh 250.000 mil. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun muncul di langit di atas Gunung Abadi Changling, serangkaian suara berisik dari Taman Obat Lingshan terdengar ke telinga Tan Yun. Persetan dengan ibumu, pamanmu, kakak ipar kita tidak akan kembali. Hahaha, Daniel benar, Xiao Bailian pergi cepat. Kami tidak menyambutmu di kebun obat Lingshan. Ini bukan garis jiwa binatang buasmu. Iya, setelah kakak Tan kembali, kamu tidak bisa pergi jika kamu ingin pergi. Tan Yun melihat ke bawah pada suara itu, dan tiba-tiba, mata memerah dipenuhi dengan kebencian. Di dalam penglihatannya, Daniel dan murid Lingshan lainnya yang berdiri di depan Mu Mengyi dan Sue Ziyan, dan berhadapan dengan seorang baiksu. Tan Yun jelas ingat bahwa ketika dia dan Mu Mengyi, Sue Ziyan, dan Zhong Wu Xiao berpartisipasi dalam 9 pemilihan utama di gerbang luar, ketika mereka memasuki gerbang dalam bersama-sama, Baisu yang mengemudikan perahu roh dan menjemputnya. Ketika Baisu melihat mata Mu Mengyi, dia menyipitkan mata, dan ketika dia pergi, dia kata-kata melalui transmisi suara, yang Tan Yun masih ingat. Tan Yun, sekarang ada 600.000 murid di Sekte Dalam, semua tahu kamu sampah. Kamu mengandalkan wajah lama Shen Qingqiu untuk menjadi katak yang merupakan murid tukang pil. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi seorangnya adik junior? Saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa saya akan memikirkan kodok makan daging angsa lagi di masa depan, saya tidak keberatan membiarkan Anda menghilang selamanya. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terganggu oleh Sue Ziyan, yang mengenakan gaun ungu. Baisu, kakakku bilang dia tidak bisa kembali, apa yang kamu lakukan di sini? Tak tahu malu, kamu tidak akan terlihat baik ketika kakak iparku datang. Sue Ziyan meletakkan tangannya di pinggangnya, masih terlihat riang, memelototi Baisu. Baisu mengabaikan Sue Ziyan, wajahnya tiba-tiba dingin, menatap Mu Mengyi, dan tidak bisa membantah, adik junior, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, besok kompetisi 9 divisi akan segera dimulai, mengapa kamu tinggal di sini? Ingin membuat marah guru. Sentuhan ejekan muncul di wajah Mu Mengyi yang menakjubkan, aku tidak menganggapnya sebagai masterku. Kamu pergi, Mu Mengyi. Baisu menegur, saya telah memberi Anda kesempatan. Karena Anda terobsesi, maka jangan salahkan Bai karena kejam. Pedang. Saat dia berkata, Baisu melambaikan tangan kanannya dan pedang terbang muncul di tangannya. Hah! Mata Mu Mengyi berkedip, Baisu, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu berada di peringkat ketiga dalam kekuatan di antara para murid jiwa binatang, tapi kamu bukan lawanku. Demi pintu yang sama di masa lalu, tapi aku harus melakukannya, akibatnya kamu hanya menghina dirimu sendiri. Mu Mengyi sekarang telah mempraktekkan kitab nirvana yang diberikan kepadanya oleh Tan Yun. Meskipun dia baru berkultivasi hingga volume pertama Dacheng Stage, dia sombong bahwa Baisu bukan lawannya. Sejak dia memasuki garis jiwa binatang, dia telah berkultivasi di pagoda waktu dan ruang biji master. Seorang murid dari garis jiwa binatang hanya tahu bahwa dia telah dipromosikan ke alam jiwa janin tahap kesempurnaan, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Hahaha, penghinaanmu sendiri. Baisu melirik Mu Mengyi yang terpesona, dan berkata dengan senyum cabul, pelacur kecil, mengapa kita tidak mencoba? Setelah aku mengalahkanmu, kamu, begitu Mu Meng berbicara, ada suara rendah dan dari langit, Baisu, aku akan memberitahumu hari ini,
apa itu kemalangan? Bai Su tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat bayangan dengan aura kekerasan, sudah muncul di atasnya. Tan Yun menukik dan membanting tinjunya ke kepala Bai Su. Kecepatan yang sangat cepat. Hati Bai Su tercengang, dan dalam sekejap, dia memiliki jiwa janin binatang, dan dia menggunakan 10 kali kekuatannya, tinju kanan berputar, dan dia mengayunkan tinjunya untuk menangkisnya dengan semangat juang yang tinggi. Aku tidak bisa menahan diri. Bai Su meremehkan. Menurut pendapatnya, apakah Tan Yun dengan tingkat ke-9 dari ranah jiwa janin adalah lawannya? Dia adalah kakak laki-laki di antara 3 murid langsung dari kepala jiwa binatang. Dia adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di antara para murid jiwa binatang. Ledakan, retakan. Pada saat kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak seperti bom, dan akibatnya membawa pasir dan batu yang berterbangan, menyebar dengan cepat. Itu membuat murid-murid kebun obat seperti Daniel, yang berjarak 10 kaki, bergetar dan mundur. Retakan, debunya penuh, dan suara retakan tulang yang jelas terdengar sangat keras. Di mata semua orang, darah tiba-tiba muncul, jari-jari patah terbang liar, tinju kanan Bai Su menghadap tinju Tan Yun, rapuh dan menyedihkan, meledak terbuka. Mustahil, kamu hanya tahap ke-9 dari ranah jiwan janin, bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Dalam kepanikan, Bai Su merasakan kekuatan yang kuat, mengalir ke lengan kanannya dari tempat dia terputus. Segera, jubah dan lengan baju kanannya meledak, dan kakinya berdarah, kakinya tidak tahan dengan kekuatan kuat yang menembus seluruh tubuhnya, jatuh ke tanah. Ah, tanganku, jika bukan karena kecerobohanku, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Bai Su meraung, tubuhnya melompat, cincin alam semesta di tangan kirinya bersinar cahaya biru, memegang pedang terbang harta karun tingkat rendah, dia mengayunkan pedangnya ke arah Tan Yun seperti kilat. Daem, tiba-tiba, kilatan cahaya merah keluar dari kening, Tan Yun meraih pedang ilahi Hong Meng Hu dengan tangan kanannya, dan mengambil cahaya pedang merah untuk memotongnya secara langsung. Pedang apa milikmu? Dalam teriakan panik Bai Su, setelah pedang Hu memotong pedang terbang harta karun kelas bawah dalam sekejap, semburan darah dan memotong lengan kiri Bai Su yang memegang pedang. Detik berikutnya, Tan Yun menyimpan Hu, sosoknya melintas, tangan kirinya memegang leher Bai Su. Memanggil. Sementara Tan Yun melambai, pedang patah yang dijatuhkan Bai Su ke tanah mengambil di tangan kanannya. Tan Yun memegang pedang yang patah, dan bilah tajam itu menempel di bibir Bai Su. Tan Yun, jangan. Kesombongan Bai Su sebelumnya menghilang, matanya ketakutan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.